Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar ini di tengah meja redaksi ini sudah ada buku Prahara Bangsa ditulis oleh Ihsanuddin Nursi. Wah, banyak tabel, banyak data, tebal kali bukunya ya, luar biasa. Tapi satu saja yang ingin saya ungkap ya tentang FUKA dalam pemilihan presiden 2024 nampaknya ini masih berlangsung ya karena ditulis itu bertentangan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini menyangkut kisah-kisah berbagai kebijakan yang Anthony mengatakan, wah banyak ini yang gara-gara masa lalu konstitusi ini aut-autan, itu menjadi sorotan, dan juga kisah lain dari yang disampaikan oleh berita-berita yang beredar, asal dikelola dengan benar dan antara bisa lunasi hutang. Nah ini 5 tahun hutang lunas. Apa yang Anda lihat dari sudut ini? Dan apakah benar ini juga menjadi sebuah fenomena baru, artificial intelligence? Karena Bang Angga juga mulai bikin tajuk menanyakan kepada artificial intelligence, dunia sekarang luar biasa. Ada anak siswa kita di sini kalau dia lagi pusing pinjam handphone, dia bicara dengan artificial intelligence menjadi psikolog tersendiri. Ini memang dunia sudah berubah. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari perkembangan di dunia yang luar biasa ini? Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanaka la ilma lana ilma alam tanah inaka anta alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna wahman rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa udatan min lisani yafqahu qawli. Dalam siklus 7 abad dan siklus 1 abad itu kan sudah diingatkan oleh Allah bahwa jangankan siklus 7 abad atau 1 abad, siklus 1 harian saja sesungguhnya kita diminta untuk waspada. Kalau dari siang ke malam, kita diminta waspada dari mulai asar sampai ke maghrib. Sehingga kita dilarang untuk lengah. Sampai dengan waktu isya. Begitu juga waktu subuh, kita diminta bangun siap-siap sebelum subuh. Kita diminta terjaga dengan baik untuk itu. Apalagi siklus 7 abad dan siklus 7 abad dan 1 abad. Yang memang jika bicara dalam pendekatan persamaan planet-planet di bumi bergerak beredar sesuai dengan orbitnya, maka suka tidak suka suasana pergantian pergiliran itu memang penuh dengan ketidakpastian jika melihat tindakan manusia. Tapi pergerakan waktu pasti terjadi. Misalnya begini kita ngelihat. 3 peristiwa penting yang mengiringi pelantikan inaugurasinya Donald Trump. Cerita tentang bagaimana North Carolina banjir, Florida diserang badai, Los Angeles apinya terus beredar gitu ya. Dan orang-orang yang dipilih oleh Trump adalah orang-orang bermasalah, seperti kita sampaikan sebelumnya. Betul. Bagaimana Peter Hegseth dalam pemilihan sebagai Menhan itu ternyata saya sendiri baru lihat bukunya, menulis buku American Crusade. Itu pernah menyatakan kill Islam, kill Islam, kill Islam gitu. Jadi dan itu luar biasa. Dia 3 kali kawin cerai dan karenanya digugat sebagai pemabuk, gitu ya. Dan tidak mempertanggungjawabkan keuangan di veteran Amerika, gitu, di Concerned Veteran of America, atau organisasi para mantan tentara Amerika. Dan dia memang pernah menjadi tentara untuk
tentara Amerika untuk yang bertugas di Irak, di Afgan, dan Syria gitu. Begitu juga cerita tentang yang namanya Marco Rubio, orang keras sebagai Menteri Luar Negeri, State Department. Dan begitu juga Benson yang baru saja dipilih sekitar pukul 6 malam gitu ya. Pukul 6 malam sana. Sekarang pukul pagi 6 malam ya? Washington. Iya, di sini pagi. Sebagai menteri keuangan. Oh, ini seru. Ini seru luar biasa. Dari personalnya dan saja. pada saat dari personalnya dan dengan dipilihnya beberapa orang bermasalah itu, sejumlah orang di Departemen of Justice Department dipecat-pecatin gitu. Sejumlah orang di Kejaksaan Agung, Attorney General, dipecat dan keluar karena pernah memproses kasus Trump dan orang-orang Trump dalam kasus Capitol Hill 6 Januari gitu. Luar biasa dan imigran ke Kolombia ditolak, imigran ke Meksiko ditolak, dan lalu muncul dengan ancaman tarif gitu sampai akhirnya memunculkan perang tarif baru. Bukan hanya dengan Kanada, Meksiko, tapi juga dengan Kolombia, apalagi dengan Cina gitu ya. Itu menggambarkan satu situasi. Kenapa kita cerita duluan tentang Amerika? Karena bagaimanapun cadangan devisa di berbagai negara di dunia 59% pegang US dollar. 59. Sementara pasar uang pakai US dollar masih 88% gitu. Perdagangan memang cuma tinggal 9%, perdagangan internasional. Nah, artinya ketika Trump mengancam soal siapa yang tidak menggunakan dolar akan dikenakan tarif, itu menunjukkan perang nilai tukar menjadi penting. Nah, di situ orang akhirnya masuk ke dalam kancah melulu hanya perang nilai tukar. Padahal berkali-kali saya menyebut gitu ya, di balik currency war itu adalah pertarungan harga-harga di pasar internasional, dan karena mereka merasa mereka butuh banyak barang internasional, maka mereka merasa bisa menentukan gitu. Nah, itu nanti akan mempengaruhi harga-harga dalam domestiknya Amerika, mempengaruhi sampai seberapa jauh daya beli Amerika, sampai seberapa mempengaruhi inflasi di Amerika gitu. Tapi pada saatnya sama sesungguhnya ketika dolar dipakai sebagai senjata, dolar itu, ini yang saya kemarin baru menjelaskan ke beberapa orang gitu ya. Dolar itu menghisap gitu. Dolar itu saya pernah ngejelasin juga di Rasil sebenarnya, tapi memang agak susah kalau ngejelasinnya tidak langsung gitu. Menghisap margin, menghisap surplus sebuah negara. Contoh sederhana misalnya, kalau kita ngambil harga relatif tentang satu barang, yang ketika harga 10.000 dapatnya 3 gitu ya. 10.000 ini kan $1, di sana dapat 3 unit. Di sini dapat 3 unit atau dapat 5 unit deh. Di Indonesia dapat 5 unit, di Amerika dapat 5 unit. $1 sama dengan 10.000. Nah, ketika $1 sama dengan 16.000, itu kan artinya 16.005 unit yang tadinya cuma Rp2.000 per unit, ketika 16.000 kan menjadi 3.200. Iya kan? Padahal amount-nya sama, jumlahnya sama 5 unit. Itu kan artinya kita butuh rupiah lebih banyak untuk memperoleh barang dari luar, terutama karena kita punya ketergantungan pada modal, ketergantungan pada hajat hidup orang banyak, energi, pangan, coba gula dan lain-lain kita gantung dari luar, bawang putih pun dari luar gitu. Itu artinya pertumbuhan ekonomi yang kita punya, kita pindahkan keluar karena nilai tukar kita jatuh habis-habisan gitu. Pakai dolar, betul. Iya, impornya pakai dolar gitu.
Memang dengan beberapa negara lain kita menggunakan bilateral swap. Tapi ketika banyak transaksi itu menggunakan dolar, ya sudah. Surplus yang kita dapat di dalam negeri, pada saat yang sama, karena uang mereka begitu tinggi nilainya, mereka bayar kita dengan modal gitu ya, dengan pinjaman macam-macam. Mereka gunakan kekuatan uang mereka untuk ngambil sumber daya kita. Jadi berapa kali kita dihisap? Hisap lah itu. Itu enggak, saya memulainya dari situ karena saya ingin mengatakan ini ke apa ya? Terbenamnya dalam kebodohan kutilah horosun itu gitu ya. Kok tidak pernah bangkit gitu? Kok tidak pernah sadar ada masalah besar. Nah, disitulah sebenarnya saya sadar tentang ini kan itu kan kalau saya bilang utang luar negeri bisa selesai dalam waktu 5 tahun, itu kan karena tulisan saya tahun 2002 gitu, sekuritisasi aset. Kalau cerita Badan Penerimaan Negara, itu kan cerita tentang bagaimana saya jadi anggota dewan, lalu kemudian pada 2004 gagas itu saya lempar ke Megawati ketika Megawati mencalonkan presiden lawan SBY gitu. Lalu diambil lagi oleh yang namanya Joko Widodo di 2019 nggak dijalanin, 2014 diambil nggak dijalanin. Begitu juga di 2019 Prabowo nggak ngejalanin karena maksudnya Sri Mulyani dan Sri Mulyani tegas-tegas tidak ada. Itu kan artinya ada sesuatu yang salah dengan negeri ini gitu loh. Pemimpin-pemimpin tertinggi nggak bisa menjalankan gagasannya gitu loh. Untuk memperbaiki kinerja penerimaan gitu. Untuk memperbaiki kinerja aset gitu. Jadi kalau pakai istilah orang keuangan, mari kita perbaiki aset liability management gitu. Manajemen kekayaan dan manajemen kewajiban gitu. Manajemen asetnya gimana gitu. Manajemen kewajibannya, utangnya kayak apa gitu. Mari kita perbaiki itu dan ternyata Indonesia tidak pernah memperbaiki aset liability management selama kaum neoliberal berkuasa gitu. Ulang. Jadi selama neoliberal berkuasa, dia tidak memperbaiki aset liability management. Kenapa? Salah satu indikatornya tidak pernah terjadi yang namanya stabilitas harga dengan jatuhnya nilai tukar. Kenapa ini saya omongin? Karena beberapa teman-teman menggugat saya gitu ya. Ini abang selalu mengemukakan tentang jatuhnya nilai tukar dari tahun 64 hingga sekarang sebagai wujud kegagalan perekonomian. Sedang iya memang begitu, dan itu wujud bukan sekedar kegagalan perekonomian, itu wujud di mana kesalahan sistem. Nah, ketika kita bicara sistem, dia akan masuk ke dalam posisi konstitusi dan regulasi. Nah, di situ saya ini yang saya sampaikan kemarin raker di Rasil, bagaimana ekonomi politik itu gitu. Bagaimana hajat hidup orang banyak itu tidak bisa dikomersialkan. Nggak bisa. Jadi kalau saya bahkan mengambil contohnya aurat kan waktu itu. Kalau aurat memang tidak bisa dipublikkan, miliknya privasi, ya tetap privasi, tidak mungkin dipublikkan. Jadi kalau publiknya cuma berhak melihat telapak tangan dan publiknya hanya berhak melihat wajah, jangan yang lain dipublikkan dong gitu. Begitu juga kalau memang tanah pertanian gitu ya, tanah pantai tidak bisa dikomersialkan, jangan dikomersialkan. Nah, ini malah direklamasi, ini malah dijual habis-habisan. Itu kan bagian dari cerita tentang apa yang saya sebut sebagai, ini ceramah saya dari 2004 nih, national existence depend on the property. The property depend on the land. Itu kan sama dengan yang namanya melawan sistem neoliberal yang dibangun oleh kaum neoliberal sejak Soeharto berkuasa dan makin kokoh sejak reformasi. Itu kan sama dengan yang namanya corporate existence depend on the property. Jadi eksistensi bangsa tergantung pada propertinya, properti tergantung pada tanah, air gitu, lautan, dan dirgantara. Nah, ketika hajat hidup orang banyak diserahkan komersial kepada korporasi, maka jadilah dia ceritanya
corporate existence. Itu yang saya sebut sebagai bagaimana kudeta korporasi, bagaimana demokrasi korporasi. Itu yang ujungnya kemudian ketika mereka menang dengan posisi kayak gitu, menjadi apa yang saya sebut sebagai connectivity war. Kenapa? Nah, di sini mana? Kenapa dia menjadi bentuk connectivity war? Kenapa dia menjadi bentuk perang yang terkoneksi satu sama lain? Karena seperti kasus bagaimana Arab Spring. Kalau Arab Spring itu terjadi karena militer, Indonesia itu terjadi juga karena militer ekonomi, gitu. Bukan militer army. Ngerti maksudnya? Bukan military army, bukan. Tapi military ekonomi. Itu yang saya bilang 7I. Itulah bentuk yang namanya investasi asing, ketergantungan pada impor, sama dengan adalah invasi, sama dengan intervensi, sama dengan interferensi, sama dengan indoktrinasi gitu, sama dengan infiltrasi, lalu berujung pada posisi yang namanya inflasi. Inflasi hubungannya dengan tadi nilai tukar, hubungannya dengan yang namanya suku bunga. Padahal nilai tukar karena dikuasai oleh Federal Reserve itu menentukan harga minyak, energy price gitu ya, menentukan harga emas, menentukan juga yang namanya harga komoditas lain. Ya sudah, kita makin tidak berdaya dengan kondisi begitu. Jadi artinya kita melihatnya jangan sepotong gitu. Nah, itulah suasana yang saya tulis sebagai VUCA, yang saya sebut sebagai turbulensi ekonomi, yang judulnya tersendat melambat. Yes. Tersendat melambat. Jadi Indonesia walaupun disebut sebagai Indonesia akan kembali kokoh pertumbuhannya, tapi tidak pernah bisa lebih dari 5,1% misalnya. Dan itu kan artinya tersendat. Dan 5% itu kalau kembali lagi ke dalam posisi kekalahan nilai tukar, itu kan artinya 5% ini marginnya diambil oleh pihak luar, diambil oleh mereka yang menguasai dolar. Jadilah seperti saya bilang berkali-kali di Rasil, Indonesia demikian generousnya karena selalu membiayai kemahalan Amerika. Demikian baik hatinya orang-orang Indonesia karena selalu membiayai Amerika lewat nilai tukarnya, lewat ketergantungan impornya, gitu. Ada buktinya, Yang namanya kekalahan dagang Amerika terhadap Cina itu berdampak pada posisi bagaimana Amerika kekayaannya diambil oleh Cina. Walaupun antara mereka selalu bertarung dengan nilai tukar, seperti mereka sebut, Trump sendiri sebut currency war. Ya, tapi ada tetapinya di sini. Amerika menguasai teknologi informasi, walaupun industri manufakturnya juga seperti Indonesia, deindustrialisasi, gitu kejadiannya. Nah, itulah sistem ekonomi Islam. Jangan pernah tergantung pada negara lain, gitu. Jangan pernah tergantung. Yang terjadi adalah bagaimana sebenarnya surplus produksi satu negara boleh dijual ke bangsa lain, ke negara asing, gitu ya. Tapi tidak dalam mereka mendikte negara asing, gitu modal berpikirnya. Dan itu pun harus syarat dengan syarat-syarat perdagangan yang tijaratan lan tabur, gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan ikhtiar dari Menteri BUMN ini dengan yang dibikin isu tadi, Danantara itu, Bang? Kan konkretisasinya memang akan ada di BUMN, karena dia merupakan aset negara. Dan kata kuncinya ada di sana, kan jumlahnya ribuan triliun di situ. Biasa. Aset negara. Aset negaranya ribuan triliun di situ. Dulu terakhir kajian saya waktu di DPR saja, dia sudah mencapai sekitar 10 ribuan triliun. Saya lupa angka pastinya. Saya lupa. Tapi itu menunjukkan, itu kalau dimainkan dengan benar, posisi-posisi BUMN strategis itu, dia nilainya bukan segitu. Dia akan, ini main dalam corporate value dan corporate game namanya. Kalau pakai bahasa mereka, corporate game. Dia poles habis-habisan, sehingga corporate value naik, dan ketika corporate value naik,
kertas-kertasnya dijual, BUMN tadi dapat pembiayaan. Itulah yang saya beri contoh ke sebuah BUMN yang salah dalam rangka melakukan investasi. Dalam cerita wawancara saya itu gitu. Nah, ini gagas-gagas saya di awal abad 21 ketika saya protes penjualan BCA kepada paralon, dalam hal ini kepada Jarum. Kenapa saya protes? Karena Budiono, saya sebut nama nih, maaf ya. Dan dampak dari sini saya dimusuhi oleh dua media besar. Dua media besar di Jakarta memusuhi saya gitu ya. Karena saya ini salah. Waktu itu Quick juga dengan timnya juga menyatakannya sama. Saya sendirian, Quick dengan teman-teman, saya sendirian. Ini salah. Ini kan yang dilakukan oleh IMF cuma sekedar financial engineering ke economic engineering namanya. Ke financial engineering itu rekayasa keuangan gitu ya. Lalu ke accounting engineering. Accounting engineering itu main asset liability management aja. Jadi main paper aja, kertas aja gitu. Nah, IMF main paper ke Indonesia. Dia tidak pernah sungguh-sungguh mentransfer uang kan. Yang dia transfer adalah pinjaman Indonesia sebesar 8 miliar US dollar sudah masuk ke Indonesia. Apa memang 8 miliar itu bentuknya hard cash gitu? Harusnya. Enggak, cuma pernyataan IMF sudah mentransfer itu ke Indonesia. Itu mencatat dicatatlah dalam buku Bank Indonesia bahwa IMF sudah mentransfer. Pasar percaya itu kan persepsi, itu kan sentimen positif. Itu kan sentimen positif. Itu dari situ sesungguhnya. Itu yang saya bilang waktu cerita 97, 98 hingga akhirnya terbentuk BPPN. Indonesia dengan utang itu sesungguhnya membeli persepsi. Agar persepsinya berubah, agar sentimen pasarnya berubah dari sentimen negatif ke sentimen positif. Itulah riba, itulah fiat money, itulah ekonomi politik gitu. Ini kuliah ekonomi politik agak full nih pagi ini nih. Jadi kita udah jauh nih kalah. Kenapa? Karena anak-anak neolib itu gitu ya, nggak pernah berpikir ekonomi politik makro, ekonomi politik fiskal, dan ekonomi politik moneter dengan benar gitu. Itu karenanya mereka bilang, ini data yang dibaca sama Ihsanuddin Nursi sama data kita. Tapi dia bisa bacanya terbalik. Ya iya, gue baca politik, lo nggak baca secara politik, tentu aja jadi jungkir balik. Ya dampaknya seperti saya bilang, gue dibenci. Ya nggak apa-apa juga gue dibenci. Gue nggak disukai. Biasa-biasa aja gitu. Tanggal 14 insya Allah Bang, kalau jadi kita diskusi tentang buku Bang Ihsanuddin Nursi ini, mudah-mudahan dimakan makan bawah pohon ini. Dan apa yang digaris bawahi banyak ini saya baca emang nggak kelar-kelar dibaca ini buku ya. Ini tabel-tabel yang luar biasa dan nampaknya ini memerlukan penafsiran khusus. Misalnya saja Anda bahas masalah FUKA dalam Pilpres 2024 yang akibatnya sekarang ini urusan pagar makan lautan saja nggak kelar-kelar. Ini kan urusan simpel gitu ya. Dan ini bukan hanya satu, ada 30-an lebih yang terjadi. Berarti kan ada pola tersendiri atas ikhtiar-ikhtiar ke depan terhadap bancakan di negeri ini. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Kuatkah pemerintahan sekarang untuk merubahnya atau macam mana keberlanjutan masa lalu kah? Apa akan terjadi? Katanya 6 bulan lagi akan ada kejutan gitu. Bagaimana Bang? Oke. Yang pertama soal FUKA dalam Pilpres. Itu artinya tiap pres terjadi volatile, kerentanan gitu ya. Volatile itu gonjang-ganjing, kerentanan, volatile, vulnerable gitu. Gonjang-ganjing dan rentan. Yang kedua terjadi ketidakpastian. Yang ketiga terjadi masalah yang demikian kompleks. Dan terakhir penuh dengan uncertain dan penuh dengan ambigu. Bersegi banyak tapi tidak terstruktur gitu. Ambigu itu bersegi banyak tapi tidak terstruktur. Itu ini karena kebetulan saya dengan Husnul Maryah gitu ya. Dalam podcast saya, dan dia adalah KPU angkatan pertama, KPU pertama. KPU pertama yang KPU garis lurus.
KPI ya, KPI garis lurus, dan dia dipresek, juga diberitakan sebagai koruptor oleh media besar, gitu ya, oleh media besar di Jakarta, gitu ya, dan tidak terbukti, dan karena memang tidak ada, gitu, tidak ada itu habis-habisan di situ. Di situ saya sudah menyebut bahwa pemilu adalah berbasis demokrasi, adalah persepsi. Suaranya Ihsan Talib itu akan sama dengan suaranya tukang sapu. Satu suara ada satu tidak dihitung bobotnya, bahwa seorang Ihsanuddin Nursi itu berbeda dengan namanya dengan suaranya tukang sampah gitu. Dalam pengertian kepercayaan, kan bagaimana mungkin kepercayaan saya terhadap seseorang bobotnya sama dengan kepercayaan seseorang yang tukang sapu itu terhadap seseorang, sama nggak? Enggak, beda. Nah, ketika perbedaan itu terjadi, sesungguhnya dia punya dampak banyak, dampaknya luar biasa. Itu yang saya sebut pada teori saya tentang krisis itu, sejak 97-98 hingga sekarang, dia akan melahirkan apa yang disebut dengan political distrust. Seperti yang saya sebut duluan di Rasil minggu lalu. Ketika saya menyebut perilaku Trump melahirkan divided nation, bangsa yang terbelah, 2 jam kemudian, baru media luar menyatakan, media barat sendiri menyatakan, ya, Trump melahirkan divided nation. Itu basis berpikirnya tentang political distrust. Gitu. Bahkan tahu nggak? Halo? Hari ini saya dapat kiriman apa? Dari Blue Sky. Apa kabar apa, Bang? Saya dapat tulisan dari Blue Sky. Trump is a people enemy. Apa zaman dahsyat. Sampai kayak gitu dahsyat, saya bilang nih gila ini. Sampai kayak begitu isinya gitu ya di situasi itu gitu. Nah itu tadi karena mereka memvonis tentang imigran sebagai kriminal, imigran sebagai beban. Ya, dalam perspektif itu, Trump melihat banyaknya jumlah orang sebagai liabilities yang belum tentu kriminal, tapi memang membutuhkan banyak hajat hidup orang, banyak dalam rangka mengkonsumsi banyaknya orang sama seperti Indonesia. Melihat banyaknya penduduk sebagai liabilities gitu. Beda dengan Cina. Dia tidak melihat 1,4 miliarnya sebagai liabilities. Nah, itu paradigma. Al-Quran menyatakan banyak anak, banyak rezeki. Gitu. Nah, itu berarti pulang lagi ke persoalan leadership. Soal kepemimpinan. Itu makanya dalam setiap kajian saya, bagaimana saya meruntun trust, gitu ya, order, dan kemudian obedience dalam kerangka sistem, dia dikunci oleh kepemimpinan. Itulah yang disebut dengan modal sosial, itulah yang disebut dengan modal bangsa. Kalau diambil dari situ, dalam kerangka itu, itulah yang disebut dengan human capital. Nah, tanpa itu, tapi justru yang terjadi sebaliknya gitu ya, tanpa trust tadi, trust, order, dan komitmen, trust, order, dan obedience sebagai sebuah sistem, ditutup dengan kepemimpinan, maka pada hakikatnya dia melahirkan fuka. Artinya pemilu-pemilu itu sebenarnya pemilu-pemilu semu. Kenapa? Karena suaranya direkayasa. Karena ketenaran direkayasa. Siapa yang tidak kenal namanya Joko Widodo kampanye kesederhanaan. Dihargailah. Jadi banner di mana-mana. Banner itu artinya panjangnya bannernya itu panjang satu itu plastik itu ke atas dibikin vertikal, ke horizontalnya dibikin lebih pendek. Dikasih tahu lah harga sepatu 10.000, harga sepatu 100.000, harga celana sekian, harga baju sekian. Tapi ujung-ujungnya Anda bisa lihat semuanya hasilnya kayak gimana. Pameran keindahan di leher, pameran keindahan di tangan, pameran keindahan di batik, wah semuanya gitu. Adat dan lain-lain. Iya, itu salah satu contoh yang melahirkan
distrust. Orang tidak bicara tentang apa-apa, tapi hati orang, kalbu orang itu pasti bicara. Persoalan pokoknya apakah hatinya, pembicaraan kalbunya, suara nuraninya didengar apa tidak didengar. Nah, dari distrust itulah bergulir lagi yang kedua gitu ya. Suasana ketidakpastian, suasana ketidakadaan tokoh, suasana tidak ada keteladanan. Itu makanya saya menulis Shame on you Joko Widodo November 2014. Jadi artinya Joko Widodo yang sekarang ini seperti saya bilang berkali-kali akan berujung pada kehinaan di Rasil. Jauh sebelum orang bilang, wih sekarang terhina, dengerin aja Rasil. Dan sekarang jadi makin lebih tergelar karena orang bikin meme macam-macam. Jadi lebih dahsyat dari meme yang kalau Trump disebut sebagai people enemy gitu ya. Di Indonesia terhadap Joko Widodo lebih gila orang bikin memenya. Adili dan hukum mati, itu kan dahsyat. Memenya itu kayak gitu lah. Adili dan hukum mati. Ini menarik ini. Ada suasana, artinya sesungguhnya fukanya nggak berhenti. Turbulensi sosial politiknya nggak berhenti. Itu bangsa terbelah. Tapi dengan kondisi sekarang, di mana ekonominya jatuh gitu ya, dan kemudian ada kasus bagaimana eksistensi pantai diserahkan secara nyata kepada tangan korporasi, maka sesungguh-sungguh yang terjadi adalah prahara. Karena eksistensi bangsa secara konkret diserahkan kepada korporasi. Nah, orang ribut pada sertifikat misalnya. Cerita sertifikat itu cerita panjang gitu loh, bukan cerita sederhana. Iya, bagaimana sertifikat berisi tentang riwayat tanah, tentang untuk kepemilikan, bagaimana sertifikat bicara tentang posisi, gambar situasi, bagaimana kewenangan diwujudkan dalam sertifikat lewat keputusan pejabat gitu. Itu tidak sembarang gitu. Panjang prosesnya. Nah, kalau mereka bilang ada orang mati, ada orang yang tidak mengerti, namanya tercantum sebagai memiliki satu sekian hektar gitu ya. 1, sekian hektar, 1 sekian juta hektar. Jadi ada namanya Nasarudin. Punyanya di sana anak muda gitu ya. Punyanya gede banget gitu, padahal dia nggak punya apa-apa. Masya Allah. Ini bagaimana sertifikat bisa begitu. Jadi orang menyebutnya sebagai sertifikat aspal. Nah, dulu kan memang terjadi penyerahan sertifikat yang aspal sampai akhirnya sertifikat itu diminta lagi kan. Yang nyerahkan presiden lagi, lucu. Iya, yang nyerahkan presiden gitu ya. Artinya sesungguhnya artinya kalau presiden Republik Indonesia, presiden ke-8 Republik Indonesia, presiden RI ke-8, sorry. Karena kalau Amerika mau Jepang POTUS 47 gitu. POTUS itu President of gitu ya. President of the United States gitu. Jadi kalau Indonesia mau ikut-ikutan menyebutnya sebagai presiden RI ke-8 gitu. Mau memang membenahi di dalam ini ada di depan mata. Lagi-lagi seperti Rasil bilang. Kan kita bicara minggu lalu begitu. Ini ada di depan mata nih problem-problemnya. Jadi kejutannya nggak usah sampai 6 bulan. Lama amat 6 bulan. Walaupun Prabowo sendiri menyatakan sabar dong. Kebijakan tidak perlu bisa seketika. Nah, memang di sini ada problem. Kenapa masyarakat menjadi tidak sabar? Karena selama 10 tahun, masyarakat hidup dalam desepsi, hidup dalam penipuan, hidup dalam penghapusan jejak sejarah, gitu ya. Hidup dalam posisi penjungkir balikan fakta-fakta, gitu. Itu desepsi, 3 hal tadi, gitu ya. Nah, dia udah jenuh nih menghadapi itu. Tingkat kejenuhan akan memuncak, akan terjadi revolusi loh. Jadi kita harus hati-hati nih. Jadi satu saat kejenuhan terhadap situasi politik, kalau pakai istilah era Orde Baru, dadanya sudah sesak. Karena lingkungan sosial politik sudah pengap kan gitu kan. Makanya kalau cerita Orde Baru begitu gitu. Untuk tidak pengap dikasihlah izin tambang lagi gitu mahasiswanya. itu juga tanpa kajian akademik secara benar ketika perguruan tinggi ditawarkan tambang. Gitu loh.
Bang, Jadi ini saya tidak mengerti kajian akademiknya yang dibikin oleh, kan mereka menyebutnya dibikin oleh tim ahli di sana kan, tim ahli balik gitu ya. Saya tidak mengerti. Perguruan tinggi itu tidak butuh itu. Perguruan tinggi itu butuh bagaimana tridharma perguruan tingginya berjalan. Dan kata kunci tridharma perguruan tinggi yang berjalan itu ada dua, penelitian dan pengabdian. Penelitiannya dihargai, penelitiannya diterima gitu loh. Kalau penelitiannya diterima dan diaplikasikan dalam kebijakan, itu yang namanya knowledge based policy. Itu yang disebut dengan database policy. Jadi kebijakan politiknya bukan didasarkan pada kebijakan subjektivitas para pejabat sebagai wujud objektivitas keputusan. Ini saya pakai Gunnar Myrdal nih teorinya nih. Jadi cara berpikir Gunnar Myrdal nih. Subjektivitas para pejabat diterjemahkan sebagai objektivitas kemauan sebuah bangsa, kemauan negara. Itu kan salah. Salah. Pakai cara berpikir Soekarno aja salah. Coba. Ketika Soekarno bicara tentang 7 pokok-pokok bahan indoktrinasi, dia menyebut knowledge based economy, knowledge based policy. Dia menyebut database policy. Masa reformasi lebih mundur dari cara berpikir Soekarno? Gimana? Bang, ini ada pendengar yang menanyakan tentang independensi Bank Indonesia. Dilihat dari CSR yang ramai, nampaknya banyak puluhan anggota DPR menerima dari kisah ini. Ini baru satu yang digerebek ya sama KPK. Apa yang terjadi dengan lembaga independen ini, Bang? Oke, saya adalah anggota dewan yang memang waktu itu tidak membuat satu studi banding tentang apa makna independensi bagi bank sentral. Saya anggota dewannya. Saya akui saya anggota dewannya. Tapi saya tidak membuat studi banding tentang makna independensi satu bank sentral. Saya harus akui. Panggung akademiknya, kalau mau dibilang naskah akademiknya, melulu hanya melihat Federal Reserve, artinya Amerika sebagai contoh, gitu. Ini bukti nih, Amerika sebagai contoh. Bagaimana Federal Reserve independen terhadap presiden, gitu. Kita ngambil contoh itu, gitu. Nah dulu di bawah 1368 yang disebut dengan Undang-Undang Bank Sentral, yang kemudian menjadi Undang-Undang 2399 Jo 2004, disebutnya dengan Bank Indonesia. Posisi Bank Sentral sebagai independen. Independen dalam 4 hal. Independen dalam rekrutmen tenaga, independen dalam kebijakan, independen dalam keuangan, gitulah. Itu independennya. Nah, independen terhadap lembaga-lembaga lain sehingga disebut tidak boleh ada campur tangan atas kebijakannya gitu. Independen dalam sumber keuangan, independen dalam nggak independen dalam soal keuangan karena modal awal dari pemerintah 2 triliun. Independen dalam proses pengambilan kebijakan, independen dalam soal organisasi, independen dalam soal rekrutmen gitu. Jadi statusnya memang beda di situ. Nah, ketika masuk ke dalam posisi dia punya keuntungan, itu karena Bank Indonesia bermain pada yang menghasilkan minimal pada 3. Yang pertama, dia main pada nilai tukar. Dia main pada nilai tukar. Yang pertama. Yang kedua, dia main dalam SRBI, Sertifikat Bank Indonesia, gitu kan? Itu kan orang beli, jual, beli di situ dia dapat untung di situ. Main nilai tukar dia dapat untung. Main SRBI dia dapat untung. Ikut memberikan pinjaman terhadap bank melalui transaksi giro wajib minimum semacam-macam itu, dia dapat untung juga, gitu. Minimum reserve requirement namanya. Kalau pakai exchange rate, currency, dia dapat untung. Dia pakai namanya sertifikat, dia dapat untung. Artinya kebijakan moneter mereka itu memberi keuntungan. Lahirlah yang namanya bagaimana dividen itu, keuntungan itu diserahkan menjadi bagian dari PNBP, penerima negara bukan pajak. Gitu. Nah, dari sana karena berlaku prinsip corporate social responsibility, maka berarti gitu ya, berlaku juga hukum tentang pentingnya mengeluarkan CSR, corporate social responsibility, pertanggungjawaban sosial korporasi. Padahal sesungguhnya dia bukan korporasi, gitu loh. Itu penuh aja, tapi kan seperti juga BUMN yang CSR-nya dimanfaatkan oleh komisi tertentu,
Jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang dari Ihsanuddin Nursi ya. Karena BUMN itu juga manfaatnya dimanfaatin juga siarnya oleh anggota dewan gitu. Ini saya dapat cerita dari anggota dewan. Gitu. Jadi bukan hanya BI. Gitu. Nah, persoalan pokoknya apakah itu kan ada ketentuannya bagaimana memanfaatkan CSR. Dia maksudnya dalam program kerjasama kemitraan gitu, program kemitraan dari masing-masing BUMN masing-masing. Nah itu disalurkan sesuai dengan kebutuhannya apa enggak. Jadi bukan sekedar pada persoalan volumenya, tapi apakah disesuaikan dilaksanakan sesuai dengan aturan apa enggak. Nah itu cerita tentang itu. Nah didapat pada kasus BI gitu ya, tidak disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan aturan gitu. Dipakai untuk kepentingan anggota dewan. Disebutlah, kalau yang masuk ke dalam telinga saya ada 3 nama gitu. Oh, ternyata malah melebar ke rata-rata Komisi 11 beritanya kan. Rata-rata Komisi 11 menerima. Saya kemudian menyebut ini sebenarnya kasus lama ketika dulu saya menyebut tentang keterlibatan Komisi 11 dalam berbagai hal. Dalam kebijakan di BI. Waduh, kaget orang. Tapi waktu itu saya pegang data. Sekarang saya tidak pegang data tentang CSR itu berapa yang diterima oleh Komisi 11. Sehingga saya tidak berani menyebutnya kecuali hanya berdasarkan pemberitaan yang beredar. Gitu. I'm not talking by data soal ini. Jadi saya tidak berani ngomong tentang siapa dan berapa besarnya. Kecuali berdasarkan data yang berdasarkan pemberitaan yang beredar. Begitu. Terakhir Bang, penutup kisah pagi ini. Antara artificial intelligence dan keimanan. Apalagi menjelang 31 hari menjelang Ramadan. Banyak orang bertanya pada AI sekarang, bukan pada Ustadz. Ini yang bikin pusing. Apa yang akan terjadi ini? Silakan Bang. Menarik ini. Karena saya berdasarkan pengalaman pribadi. Saya di menjelang tutup tahun 2024, saya ada di Bandung selama kurang lebih 10 hari gitu. Saya di Bandung selama 10 hari. Ada waktu lengang. Nah, waktu lenggangnya saya dialog dengan ChatGPT. Saya dialog dengan AI gitu. Nah, saya mulai dengan kelahiran Isa. Apakah betul Isa lahir dalam suasana penuh dengan salju? Gitu. Saya adu, kenapa pendapat Injil, saya menyebutnya bukan Injil, Bible. Kenapa pendapat Bible dengan Al-Quran berbeda soal waktu kelahiran Isa? Debat dia situ jawab macam-macam. Dengan argumentasi macam-macam. Saya naik ke atas soal kenapa mesti ada 3 Tuhan, saya bilang. Bukan, disebut lagi, 3 Tuhan itu punya tugas masing-masing dan tidak berbenturan. Kalau tugas itu tidak masing-masing tidak berbenturan berdasarkan fungsi masing-masing. Tidakkah itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ada problem besar dalam pengambilan keputusan dan pengaturan dunia? Ya itu tadi, karena dibagi-bagi. Saya desak lagi habis-habisan. Kalau begitu, gitu ya, bagaimana ceritanya tentang kehadiran Bunda Maria? Menarik di sini. Wah, dia nggak bisa jawab, kejebak dia, kepepet dia di situ, gitu ya. Soal 3 Tuhan dia nggak konsisten. Soal 25 Desember dia tidak konsisten. Dan yang paling menarik lagi, gitu ya, dia juga tidak konsisten ketika saya menyebut bagaimana cerita tentang makanan babi, riba dan seterusnya, tidak konsisten. Itu. Nah, terakhir saya berdebat lagi, terakhir kali saya berdebat lagi soal kenapa Amerika mencanangkan human rights, demokrasi, free trade, free enterprise, dan pada saat yang sama Amerika ketika bicara hak asasi, dia menerapkan kebijakan imigran, gitu ya. Pada saat yang sama Amerika kemudian mengenakan tarif. Saat yang sama, gitu ya. Amerika juga bicara tentang bagaimana divided nation.
Tidakkah itu menggambarkan Amerika menerapkan multiple suitable standard? Dia ngaku itu betul. Nah, ada lagi ChatGPT yang terakhir yang tidak saya tanya, tapi ditanya oleh orang dan kemudian beredar. Tapi akhirnya ChatGPT ngakui bahwa yang benar adalah Islam. Gitu. Nah, yang paling akhir adalah ketika bicara tentang tadi multiple suitable standard dan ketika saya sebut begitu, ini saya sebut saja misalnya ketika saya menyebut tentang ini ada di sini. Nah, di sini nih. Saya bertanya terakhir tentang pertanyaannya sederhana mestinya sebenarnya. How much only in war between them during the war 7 Oktober. Jadi saya bertanya tentang perang. Ini saya tanya tentang perang nih. Saya tanya tentang perang Hamas sama Israel. Debat saya di situ gitu. Nah, ujung-ujung debat di situ, saya bertanya tentang aturan kebijakan mereka dengan jumlah uang gitu. Dia jawab, dengan angka-angka. Tapi saya jawab, jawaban lo tidak aktual dan tidak akurat. Saya bilang, dia kasih jelas lagi. Jelasin lagi, terus saya sebut lagi begini, lo terbatas, you are limited. Wah, saya nyebutnya begitu. Dia jawab lagi dengan macam-macam sampai akhirnya, yes, you are unable to answer my question. Akhirnya dibilang apa coba? Akhirnya dibilang, you are acknowledging my limitation. That absolutely right. Jadi menambah ilmunya dia terus. Artinya, kalau pertanyaan-pertanyaannya sepele, pertanyaan-pertanyaan sederhana, AI menang. Artinya saya ulang, kalau pertanyaannya kebanyakan seperti kebanyakan pertanyaan orang Indonesia, kalah sama AI. Karena AI memasukkan semua informasi, diolah sedemikian rupa dengan algoritma, maka kekayaan informasi yang dimiliki oleh AI akan mengalahkan kecerdasan rata-rata orang Indonesia. Tapi kalau kita punya pertanyaan-pertanyaan yang menohok gitu ya, dia kalah kok. Dan dia ngakuin bahwa dia tidak peduli dengan purbasangka manusia. Dia tidak peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dia tidak punya sikap cemburu, gitu bahasa sederhananya. Dia tidak punya sikap lapar. Dia tidak punya sikap takut. Dia tidak punya sikap yang seperti saya tulis di Bangsa Terbelah dan saya tulis di Prahara Bangsa, bahwa sesungguhnya ketika kita berhadapan dengan teknologi dan itu Amerika, gitu ya, industri manufakturnya deindustrialisasi menurun, tapi industri teknologi komunikasinya melompat habis-habisan, termasuk satelit gitu. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah bagaimana kecerdasan itu muncul dari kita, tingkat kecerdasan. Nah, kalau kecerdasannya cuma kecerdasan umum, kita kalah. Tapi kalau kita ngambil kecerdasan Al-Quran, seperti yang saya sebut, saya pernah bertanya, cobalah bikin satu ayat saja, sebagaimana Al-Quran menuliskan. Dia nggak mampu, tapi ketika ditanya, cobalah bikin satu ayat sebagaimana Bible menuliskan. Dia mampu, itu gimana tuh? Masya Allah. Ya, itulah dunia zaman sekarang. Waktu pula Bang Ihsanuddin Nursi nampaknya harus menutup closing statement dari Bang Ihsanuddin Nursi. Silakan Bang. Ya, ini kita menjelang hari-hari akhir di Rajab. Besok tanggal 29 Rajab. Itu artinya kita masuk Sa'ban. Itu artinya kita tinggal 30 hari lagi, betul. Menjelang Ramadan. Mari kita genahi, mari kita lakukan 30 hari ini untuk betul-betul siap masuk ke dalam kancah Ramadan. Seperti saya bilang, Ramadan itu bukan cuma sekedar melaparkan perut gitu. Bukan cuma sekedar itu, tapi sebagaimana panggilannya pada 183, kutiba alaikum musyam, dan kata-kata kutiba adalah bagaimana membangun neraca dalam kehidupan selama 11 bulan gitu ya. Bangun neraca artinya komponen neracanya harus jelas, maka kita timbang-timbang. Jadi bulan muhasabah. Tapi ternyata juga bukan sekedar bulan muhasabah gitu. Bulan di mana apakah kita akan mendapat ketetapan dari Allah apa enggak lewat yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, innal anjanahu fi Lailatul Qadar, itu tidak mungkin hanya muncul tidak mungkin dilakukan hanya dalam bulan Ramadan. Dia harus punya persiapan agar
Malam Lailatul Qadarnya itu kita dapat. Dan itu sudah disiapkan lewat Rajab. Karena itu Rajab termasuk salah satu bulan haram. Sementara 3 bulan haram yang lain adalah bulan 11, bulan 12, gitu ya, dan bulan 1. Jadi, yuk kita siap-siap lebih baik supaya kita dapat baiknya 1000 bulan. Bukan turunnya Al-Quran ya, karena Al-Qurannya sudah turun kan, tapi dapat kebaikan dari keputusan Allah yang baik tentang kita kembali dengan husnul khotimah. Amin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.